Salam guru penggerak. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Gerardus Gawa Tenawahang, Katarina Kewa, Maria Fontina Derankian, Emilia Cecilia Halan, dan Eugenius Ivan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak tentang budaya positif. Mari kita simak kasus yang pertama beserta daftar pertanyaannya. Langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah. Hal ini nampak dari apa yang dikatakannya yaitu, apa yang kalian bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Tindakan itu boleh saja dilakukan bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Langkah restitusi yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Hal ini nampak dari kata-kata yang diucapkannya yaitu, apa yang akan kamu berdua lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Kemudian jawaban dari Vivi dan Natalie adalah sebagai berikut. Menurut kelompok kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan Vivi dan Natalie adalah sebagai berikut. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie adalah posisi teman. Tampak dari kalimat tolong bantu Ibu ya. Ibu Eni juga berada pada posisi pembuat bersalah. Hal ini nampak dari kalimat ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Jika kami adalah Pak Hasan maka kami akan menyikapi apa yang dilakukan Ibu Santi sebagai berikut. Kami akan memberikan apresiasi kepada Ibu Santi yang telah menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, karena Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas, maka perlu diberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan pada aspek tersebut. Pada kasus kedua ini sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah posisi pemantau. Hal ini nampak dari kalimat yang diutarakannya yaitu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikatornya adalah bernada suara tinggi dan menggunakan hukum verbal. Yang kedua adalah posisi sikap penghukum. Hal ini hampak dari kalimat, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah,
Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikatornya bertindak sesuai aturan dan tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, ini apa yang akan dikatakannya? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina. Simak tayangan ini. Apabila kami adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam tersebut adalah disiplin, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, dan kesetaraan. Menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman dengan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman, menelusuri secara mendalam apa yang sedang terjadi, memberikan solusi dan kebijakan penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi, dengan memposisikan diri sebagai manajer, dan menggunakan metode restitusi. Mari kita lanjut ke kasus ketiga. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah yang pertama sebagai teman, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai penghukum. Membaca sikap yang ditunjukkan oleh Fajar, kebutuhan yang diperlukan Fajar meliputi kebutuhan untuk rasa nyaman, dihargai, dan merasa diterima. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka yang akan dilakukan atau dikatakan Ibu Dani kepada Fajar adalah sebagai berikut. Kamu tentu mengetahui peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kamu juga tentu mengetahui konsekuensi yang harus diterima bagi siswa yang tidak memperhatikan dengan baik selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, apabila kami adalah kepala sekolah di sana, maka kami akan melakukan diagnostik persoalan dengan cara pendekatan secara personal dengan Ibu Dani dan Fajar, untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Kemudian bertindak dengan posisi manajer untuk menyelesaikan persoalan dengan tahapan restitusi. Dalam kasus 4 tersebut, Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi, sehingga ia menempatkan dirinya pada posisi kontrol seorang manajer. Ibu Suti menguatkan Dino dengan kalimat berikut, mempertahankan diri merupakan hal penting yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian melanjutkan pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan untuk mengganti 3 kancing baju Anto yang terlepas? Ibu Suti juga menguatkan Anto, dengan cara mengajukan pertanyaan, hal apa yang dapat dilakukan Dino untuk memperbaiki permasalahan? Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut meliputi saling menghargai dan menghormati. Dalam arti menghargai serta menghormati pendapat dan tindakan yang dilakukan oleh teman. Bertanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap dampak tindakan yang telah dilakukan. Mandiri, melakukan sesuatu dengan daya, usaha, cara, dan kemampuan sendiri. Kesabaran yaitu upaya mengendalikan emosi dan pikiran serta tindakan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah kasih sayang, saling menyayangi dan memberi perhatian.
Demikian presentasi dari kami. Semoga menginspirasi. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.